warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa dari kelas 4CC dengan NIM 062430701435. Di sini saya akan menjelaskan tugas nomor 1 dan 3. Analisis sinergi prosesor dan RAM dalam multitasking. Proses diibaratkan sebagai otak yang mengatur semua perintah, sementara RAM diibaratkan sebagai meja kerja untuk melakukan kegiatan analisa. Bagaimana ketidakseimbangan antara jumlah core dan thread pada proses dan kapasitas RAM dapat menyebabkan penurunan perform bottleneck saat menjalankan banyak aplikasi berat sekaligus, serta memperjelas mengenai peran data sementara dalam proses analisanya itu sinergi dan bottleneck prosesor, CPU, dan RAM bekerja dalam satu kesatuan sistem yang saling bergantung. CPU berfungsi sebagai unit pemrosesan interaksi, sedangkan RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang sedang diproses. 1. Meskipun proses memiliki banyak core dan threads untuk memproses banyak interaksi sekaligus, jika kapasitas RAM kecil, CPU akan terhambat karena tidak ada ruang yang cukup untuk menampung data aplikasi yang sedang berjalan. Hal ini memaksa sistem menggunakan virtual memory, meminjam kapasitas penyimpanan SSD dan HDD yang jauh lebih lambat sehingga terjadi bottleneck. Kapasitas RAM yang besar memungkinkan banyak aplikasi terbuka, namun jika CPU tidak memiliki jumlah core yang cukup, proses eksekusi instruksi akan antar menyebabkan aplikasi terasa lambat atau lega. Untuk memudahkan visualisasi, bayangkan CPU adalah seorang koki dan RAM adalah meja persiapan. CPU seberapa cepat ia bisa memotong dan memasak bahan makanan, dan RAM seberapa banyak bahan masakan yang bisa diletakkan di dekat koki agar siap diolah. Jika meja sangat kecil, sama dengan RAM rendah, koki yang hebat sekalipun harus terus-menerus lari ke gudang atau kulkas seperti SSD dan HDD yang untuk mengambil bahan satu persatu. Sebaliknya, jika meja sangat luas seperti RAM yang tinggi tetapi koki lambat, bahkan makanan hanya akan menumpuk tanpa segera disajikan. Peran data sementara ini dalam RAM memungkinkan CPU mengakses informasi dengan sangat cepat tanpa harus mengambil data dari penyimpanan utama SSD setiap saat. Dalam multitasking, RAM menyimpan status terkini dari setiap aplikasi yang terbuka. Sinergi yang baik, misalnya CPU modern dan RAM minimal 16 GB, memastikan transisi antara aplikasi berjalan mulus tanpa adanya stuttering. Untuk soal kedua, yaitu tentang evaluasi strategi penyimpanan data atau SSD versus hard disk, sumber menjelaskan bahwa SSD memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk. Namun, hard disk menawarkan kapasitas dengan harga lebih terjangkau, maka lakukanlah analisis mengapa skema penggunaan SSD untuk sistem operasi dan hard disk untuk penyimpanan data statis seperti foto atau video. Maka bagaimana hal ini mengaruhi kecepatan loading program dan efisiensi biaya perakitan. Jadi SSD yaitu memiliki kecepatan akses data yang jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk karena menggunakan teknologi memori flash tanpa komponen mekanik. Hal ini membuat proses booting sistem operasi, pembukaan aplikasi, serta pemanggilan file sistem berlangsung lebih cepat dan responsif. Sistem operasi atau SO secara terus-menerus melakukan proses baca tulis data berukuran kecil secara acak sehingga membutuhkan media dengan latensi rendah dengan kecepatan akses tinggi. Dalam kondisi ini, maka penggunaan SSD secara langsung meningkatkan performa keseluruhan dengan lancar.
Sebaliknya, jika hard disk lebih sesuai, yaitu digunakan untuk sebagai media penyimpanan data seperti statis, foto, video arsip, ataupun file cadangan karena jenis data tersebut tidak memerlukan kecepatan akses tinggi secara konstan. Hard disk memiliki keunggulan pada kapasitas penyimpanan yang besar dengan harga per gigabyte yang jauh lebih murah dibandingkan SSD. Jika seluruh penyimpanan menggunakan SSD berkapasitas besar, maka biaya perangkat akan meningkat signifikan. Meskipun sebagian besar uang hanya digunakan untuk data yang jarang diakses, oleh karena itu, maka pembagian fungsi antara SSD dan hard disk menciptakan keseimbangan antara performa dan efisiensi biaya. Konfigurasi SSD untuk sistem operasi atau SO dan hard disk untuk data statis mempengaruhi kecepatan loading program secara signifikan. Program yang terpasang pada SSD dapat dijalankan lebih cepat karena waktu akses file program lebih singkat. Sistem operasi atau SO dapat memuat layanan latar belakang, driver, dan antarmuka pengguna dengan lebih efisien, sehingga proses booting dan pembukaan aplikasi menjadi lebih responsif. Dari sisi efisiensi biaya perakitan, penggunaan hard disk untuk penyimpanan data berkapasitas besar menekankan pengeluaran karena harga per gigabyte lebih murah dibandingkan SSD. Dan untuk yang ketiga itu eh, kritik terhadap pemilihan power supply unit PSU. PSU disebut sebagai jantung yang mengalirkan daya ke seluruh komponen, dan kegagalan fungsi PSU dapat merusak komponen lain. Analisis risiko teknis dan dampak jangka panjang jika seorang pengguna lebih memprioritaskan komponen berperforma tinggi seperti FGA canggih, tetapi menggunakan PSU abal-abal tanpa sertifikat yang jelas. Mengapa? Sertifikat seperti 80 plus menjadi faktor krusial dalam analisis ini. Yang pertama itu resiko teknisi dan dampak jangka panjang. Memiliki komponen berperforma tinggi seperti FGA atau GPU kelas atas tanpa didukung PSU yang berkualitas adalah resiko besar PSU abal-abal. Seringkali tidak mampu menyalurkan daya yang stabil sesuai dengan label yang tertera. Resiko teknisi arus listrik yang tidak stabil, speaking, dapat menyebabkan sistem crash, blue screen, atau bahkan merusak sirkuit pada komponen mahal seperti motherboard atau FGA. Dampak jangka panjangnya, komponen yang terus-menerus menerima tegangan yang tidak stabil akan mengalami degradasi lebih cepat, memperpendek umur pakai perangkat keras, beresiko menyebabkan kebakaran akibat korsleting. Sertifikat 80 plus seperti bronze, silver, gold hingga platinum sangat krusial karena menjamin bahwa PSU mampu mengubah setidaknya 80% arus AC dari stop kontak menjadi arus DC untuk komputer, sehingga panas yang dihasilkan lebih sedikit dan tagihan listrik lebih hemat. PSU dengan sertifikat ini umumnya menggunakan kapasitor yang proteksi sirkuit seperti OVV, SCV, OPP yang lebih baik, sehingga memberikan perlindungan ekstra bagi seluruh komponen komputer jika terjadi gangguan listrik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang nomor 4, yaitu manajemen thermal dan stabilitas sistem. Sistem pendingin atau cooling system dan casing itu bekerja sama untuk menjaga suhu serta sirkulasi udara agar komponen tidak mengalami overheat. Mengapa manajemen suhu menjadi sangat krusial ketika komponen digunakan untuk tugas berat seperti overclocking atau rendering video? Lalu, bagaimana peran desain casing dalam mendukung fungsi pendingin untuk menjaga stabilitas komponen internalnya? Nah, baik, di sini ada penjelasannya. Jadi, manajemen suhu menjadi krusial karena panas yang berlebih dapat menyebabkan penurunan performa yang disebut dengan thermal throttling.
Dalam kondisi ekstrim, suhu tinggi dapat menyebabkan sistem crash, restart sendiri, bahkan dia bisa merusak komponen secara permanen. Nah, pada aktivitas overclocking, tegangan dan frekuensi kerja komponen itu dinaikkan untuk mendapatkan performa yang lebih tinggi. Tanpa sistem pendingin yang memadai, baik berupa air cooling dengan heatsink dan kipas maupun liquid cooling, komponen akan cepat mencapai suhu yang aman. Nah, oleh karena itu, sistem pendingin itu berfungsi untuk menyerap, memindahkan, dan membuang panas keluar dari casing agar suhu tetap dalam rentang operasional yang stabil. Nah, selain sistem pendingin tersebut, desain casing juga memiliki peran penting dalam menjaga suhu dan stabilitas komponen internalnya. Jadi, casing yang dirancang dengan airflow yang baik itu memungkinkan udara dingin masuk dan udara panas keluar secara efisien melalui penempatan kipas intake dan exhaust yang tepat, ventilasi yang cukup, serta ruang internal yang lega. Manajemen kabel yang rapi juga membantu kelancaran sirkulasi udara sehingga panas itu tidak terperangkap di dalamnya. Dengan kombinasi antara sistem pendingin yang efektif dengan desain casing yang mendukung, eh, itu itu dapat mendukung aliran udara yang optimal sehingga suhu tetap stabil meskipun komponen itu bekerja dalam beban yang tinggi, sehingga performa tetap konsisten dan umur pakai komponen menjadi lebih panjang.